Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 2 tentang menjaga keselamatan di rumah. Apa adik-adik tahu apa itu menjaga keselamatan di rumah? Jadi, keselamatan di rumah adalah suatu usaha untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain atau keluarga saat berada di dalam rumah. Lalu, siapa saja sih yang berkewajiban untuk menjaga keselamatan di rumah? Betul sekali. Tentunya, seluruh anggota keluarga berkewajiban untuk menjaga keselamatan di rumah. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar Udin yang sedang mengunci pintu. Lalu, apa hubungannya dengan menjaga keselamatan di rumah? Nah, jadi saat adik-adik ingin keluar rumah dan meninggalkannya dalam keadaan kosong, maka adik-adik harus mengunci pintu agar rumah tidak dimasuki oleh orang asing. Lalu, pada gambar kedua ini terlihat ibu dan kakak yang sedang memasak di dapur. Saat memasak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita tetap menjaga keselamatan di rumah. Yang pertama, menggunakan apron memasak. Selain berfungsi untuk melindungi baju dari bumbu, apron juga berfungsi untuk melindungi seseorang dari cipratan minyak panas. Yang kedua, usahakan untuk menggunakan sepatu khusus untuk di dapur. Sepatu khusus yang dirancang untuk di dapur bersifat anti-selip dan memiliki panel besi yang menutupi bagian kaki depan. Gunanya adalah untuk melindungi kaki dari alat atau bahan masakan yang jatuh, apalagi yang sifat bahannya seperti pisau. Yang terpenting adalah untuk selalu berhati-hati saat menggunakan alat-alat berbahaya, dan tentunya adik-adik harus ditemani oleh orang tua. Di dapur, ibu sedang memasak sayur dan mencuci buah-buahan. Sedangkan kakak sedang memasak gorengan dan membuat minuman es sirup manis. Nah, dari masakan ibu dan kakak, yang manakah yang lebih sehat dan dapat dikonsumsi setiap hari? Betul sekali. Makanan ibu lebih sehat karena ibu menggunakan sayur dan buah-buahan yang baik untuk tubuh. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh makan gorengan. Boleh-boleh saja, asalkan tidak sering dan masih dalam porsi kecil. Nah, selanjutnya pada gambar ketiga. Ini adalah gambar Udin yang sedang berenang memakai pelampung. Saat adik-adik berenang, alangkah baiknya adik-adik menggunakan pelampung agar lebih aman. Selain itu, sebelum berenang adik-adik juga harus melakukan pemanasan untuk mengurangi resiko kram dan cedera otot. Tapi, bukan hanya itu saja.
Setelah berenang pun, adik-adik harus melakukan pendinginan agar tubuh dan pikiran menjadi rileks, serta mengurangi rasa sakit dan nyeri setelah berolahraga. Apakah adik-adik tahu bagaimana gerakan pendinginan setelah olahraga? Yang pertama adalah hip flexor stretch. Caranya adalah dengan menekuk lutut kanan 90 derajat ke depan dan kaki kiri lurus ke belakang. Tahan badan agar tetap tegak. Lakukan sebanyak 3 kali secara bergantian selama 30 detik. Yang kedua, up stretch. Caranya adalah pastikan telapak tangan menekan ke bawah dan badan tetap tegak sampai merasakan otot perut tertarik. Yang ketiga, neck stretch. Caranya dengan menghadapkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan juga berputar sebanyak 2 kali. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan di rumah. Cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.